Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh harta miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh harta miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan Salomo masih sangat muda diangkat menjadi raja. Lalu Tuhan menampakkan diri dan bertanya kepada Salomo apa yang dibutuhkan, apa yang dimaui. Tuhan akan memberikannya. Apakah wilayah yang sangat luas, musuh-musuh semuanya ditaklukkan, atau kekayaan yang sangat besar? Tuhan akan memberikan. Tapi apa jawaban Salomo? Tuhan, aku hanya memilih Engkau sebagai harta, supaya dalam Engkau aku dapat membimbing, memerintah negara ini, mengadili rakyat dengan bijaksana, mencintai rakyat dengan bijaksana. Lalu Tuhan berkenan akan ketulusan hati Salomo dan apa yang terjadi. Dan memang Salomo karena mengutamakan Allah di dalam segala-galanya,
Dia mendapatkan segala-galanya pula. Wilayahnya yang sangat luas, bangsa-bangsa dan negara-negara lain tanpa ditaklukkan datang untuk berbakti, dan di dalam kitab suci dikisahkan sebagai raja yang terkaya yang tidak ada taranya lagi. Dasarnya adalah karena Allah menjadi segala-galanya, maka Allah akan memberikan apa yang dimaui, dan Tuhan memberikan segala-galanya dalam kehidupan. Saudara terkasih, kita diingatkan ketika kita dibaptis, maka di situ diingatkan, pertama kita mendapatkan rahmat pengampunan. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan dalam hati dan hidup kita. Yang ketiga, kita diangkat menjadi putra Allah. Jadi Roh Allah dicurahkan dalam hidup kita, supaya Allah, Roh Kristus itu sendiri menjadi terang, memimpin langkah hidup kita. Kita rela untuk setiap saat mendengarkan seruan Roh Allah, seruan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jadi kita diminta, biarlah Kristus menjadi segala-galanya. Biarlah Kristus menjadi harta yang paling utama dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Yesus sendiri juga berpesan, barang siapa mengikuti aku tetapi tidak membenci saudaranya laki-laki, saudara perempuan, orang tuanya, ayahnya, ibunya, dan sebagainya, dia tidak layak menjadi pengikutku. Membenci bukan berarti dalam arti yang biasa, artinya di dalam segala hal mengutamakan Yesus. Kalau seseorang itu mengutamakan Yesus, yang terjadi apa? Dia akan dapat mencintai anak-anaknya dengan baik, mencintai orang tuanya dengan baik. Dan apabila dia mendapatkan harta kekayaan, dapat menggunakan harta kekayaan itu dengan baik untuk kebahagiaan, kesejahteraan keluarga. Jadi semakin bijaksana hidupnya, karena apa? Roh Kristus menerangi, membimbing, menuntun langkah hidup kita. Juga kita selalu diingatkan, kita hari Minggu selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Mengikuti perayaan Ekaristi jangan karena perintah, jangan karena wah itu wajib, jangan karena kalau enggak mengikuti perayaan Ekaristi malu dengan wasur. Bukan itu. Kita merayakan perayaan Ekaristi, pastor selalu ingatkan, aku hari Minggu merayakan perayaan Ekaristi karena aku membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Untuk apa? Yesus hendaknya harus menjadi segala-galanya, menjadi bekal perjalanan hidup kita, bekal untuk berpikir, bekal untuk bekerja, bekal untuk aktivitas, bekal untuk menerangi hati dan pikiran ini, bekal untuk mencintai. Nah ini, jadi Yesus harus menjadi segala-galanya. Dan memang kadang-kadang kita lupa, bukan Yesus yang paling penting, tapi kadang-kadang Yesus itu dianggap sebagai sekedar baju. Pokoknya nampak aku pengikut Kristus, tetapi hatinya tidak ada Kristus di sana. Yang ada ya kelakuan kita yang enggak benar. Nah itu sering terjadi tanpa kita sadari. Tetapi kita diminta singkirkan segala hasrat, kemauan, hobi dan sebagainya itu, utamakan Kristus dalam hidup ini. Maka Tuhan Yesus akan memberikan segala sesuatu yang berguna untuk kesejahteraan, untuk kebijaksanaan, untuk segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga tadi dalam pembukaan pastor mengingatkan,
Di dalam segala hal utamakanlah Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kesenangan, kebahagiaan, harta, jabatan dan sebagainya itu hanya sekedar tambahan untuk memenuhi hidup kita. Tetapi yang paling utama adalah biarlah Kristus menjadi harta utama dalam kehidupan kita. Dan itulah makna dari Injil yang baru kita dengar tadi. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang melihat harta terpendam. Setelah melihatnya bahwa kebun itu ada harta terpendam, dia pergi menjual segala harta miliknya untuk membeli tanah itu agar dapat memiliki harta terpendam itu. Harta terpendam maksudnya adalah Allah sendiri. Juga dalam perumpamaan tadi Yesus mengumpamakan ada seorang saudagar ingin mencari mutiara yang paling indah, dan setelah menemukannya dia tertarik lalu menjual segala harta bendanya untuk dapat membeli mutiara yang indah itu. Mutiara yang indah apa? Kristus sendiri. Untuk menjadi bekal, untuk menjadi harta utama dalam kehidupan ini. Maka apabila Kristus menjadi segala-galanya dalam hidup ini, sungguh segala sesuatu akan ditambahkan dalam kehidupan ini. Oleh itu pastor saya mengingatkan, kita berserah diri. Biarlah Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup ini. Maka pada akhirnya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Di dalam Injil Lukas juga tetap diingatkan, mintalah. Sebab selama ini kamu belum meminta. Apabila kamu meminta, maka Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Jadi yang paling utama mohon, biarlah Roh Kudus, biarlah Roh Kristus sendiri senantiasa menerangi, membimbing perjalanan hidup ini. Dan sebetulnya Roh Kudus itu juga sudah diberikan kepada kita pada saat kita dibaptis. Hanya di dalam perjalanan hidup ini sering kita melupakan Roh Kristus, sering melupakan Roh Kudus yang sudah ditanamkan dalam diri kita. Yang sering terjadi, Roh Kudus itu kita bungkuk, kita tutupi. Yang muncul adalah kesombongan, kecongkakan, keserakahan. Yesus ditelantarkan. Diibaratkan, aku ingin kamarku itu terang, tetapi ternyata lampu yang menerangi kamar itu malah ditutup sehingga kamar itu gelap. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ingin Kristus hadir setiap saat membimbing langkah hidup kita, tetapi yang sering terjadi karena egoisme kita, karena kesombongan kita, karena keserakan hati kita, Kristus yang sungguh hadir, Roh Kudus yang sungguh hadir, kita abaikan, kita tutup dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita. Hari Minggu kita merayakan perayaan Ekaristi. Melalui perayaan Ekaristi itu, biarlah Kristus menjadi segala-galanya, karena aku membutuhkan Kristus. Dan kita disadarkan, perayaan Ekaristi ini adalah merayakan bersatunya Kristus dalam hidup kita.
Kristus mempersatukan diri dalam hidup kita, membuka. Tapi apa yang sering terjadi? Pulang dari gereja, kesombongan kita yang udah muncul, Kristus yang telah kita terima itu kita bungkam, kita tutup, sehingga Kristus kita lupakan. Sehingga di jalan ketika ada persoalan sedikit, ribut, berantem, berkelahi, sampai di rumah hari Minggu kita harusnya merayakan persatuan Kristus, berantem di tengah keluarga, anak-anak seanaknya sendiri, suami istri ribut, berantem. Itu berarti penghinaan dan membungkus, menutup Kristus. Nah, itu jangan terjadi. Kalau Kristus yang senantiasa hadir, Kristus yang senantiasa berseru dalam hidup kita, kita abaikan. Yang terjadi, hidup kita akan mengalami kegelapan budi, kegelapan hati. Dan kita seringnya yang muncul adalah ingin diagungkan, ingin dihormati, pokoknya ingin terkenal, ingin memamerkan dan sebagainya. Tetapi apabila sadar Kristus hadir dalam diri kita, seperti Kristus sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, maka kita pun di dalam masyarakat ini bukan mencari hormat, tetapi dimanapun kita berada akan berusaha menghormati orang lain. Bukan untuk mencari perhatian orang lain, pamer ini tuh tidak, tetapi justru memperhatikan orang lain, mendahului tersenyum dan sebagainya. Nah, kalau orang berani, orang bisa mendahului memberikan yang terbaik, tanda orang itu hati dan hidupnya diresapi, diterangi oleh Kristus. Kalau kita dihina, direndahkan, ya kita tetap tersenyum dan tidak tersinggung. Bahkan kita siap mendahului, memaafkan orang lain. Tanda hidup kita diresapi oleh Kristus. Kalau kita sadar Kristus hadir, hidup ini sungguh lega, hidup ini ringan, hidup ini nyaman dan enak. Apa yang kita lihat semuanya rasanya indah. Makanan yang disajikan biarpun sederhana, tetapi rasanya nikmat. Kenapa? Roh Kristus hadir dalam hidup kita yang memberikan keringanan, memberikan keindahan, memberikan kenikmatan hidup ini. Itulah, oleh karena itu hendaknya kita sadari setiap hari Minggu kita merayakan perayaan Ekaristi, yang berarti merayakan bersatunya Kristus dalam hidup kita. Biarlah Kristus yang telah mempersatukan dirinya dalam hidup kita menjadi segala-galanya dalam hidup kita, menerangi, membimbing, menuntun, memberikan kekuatan, memberikan semangat dalam hidup ini. Ya, semoga perayaan Ekaristi kita hayati, membuka hati dan budi kita, sehingga hidup kita senantiasa dikuatkan, diterangi, dibimbing dan segala-galanya. Sehingga seperti yang disabdakan Yesus sendiri, di dalam segala hal utamakanlah Allah, maka segala-galanya akan ditambahkan kepadamu. Amin.